Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Dwi Sugianti dalam kegiatan belajar IPS kelas 9. Kali ini kita akan membahas materi ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Temanya adalah perdagangan internasional dan ekonomi kreatif. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita kali ini, marilah kita awali kegiatan dengan berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kefahaman. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan nantinya setelah mengikuti kegiatan belajar, siswa dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional, dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, dapat menjelaskan manfaat dan hambatan dalam perdagangan internasional, dan dapat menjelaskan tentang ekonomi kreatif. Marilah kita mulai saja penjelasan tentang ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh sebuah barang yang mungkin barang ini ada di wilayah kita, yang sebetulnya barang ini berasal dari wilayah yang berbeda dengan kita. Ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi ini akan nampak sangat jelas sekali jika kita lihat saat ini bahwasanya tidak ada satu wilayah di dunia ini yang dapat memproduksi sendiri semua barang atau jasa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, suatu negara biasanya di dalam memenuhi kebutuhan, mereka membutuhkan negara lainnya melalui bentuk kegiatan kerjasama. Dan kerjasama ini yang disebut dengan perdagangan internasional. Marilah anak-anak kita lanjutkan kembali penjelasan tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Apa sih perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri? Kita bisa bedakan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri. Yang pertama dilihat dari wilayahnya. Jika perdagangan dalam negeri, wilayahnya merupakan wilayah satu negara. Sedangkan perdagangan luar negeri, wilayahnya adalah antar negara. Yang kedua, interaksi antara penjual dan pembeli. Kalau dalam perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual itu bisa berinteraksi atau bertemu secara langsung. Kalau pada perdagangan luar negeri, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Yang ketiga adalah mata uang yang digunakan. Kalau di dalam perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan sama, yaitu mata uang yang berlaku pada negara tersebut. Kalau perdagangan luar negeri, mata uang yang digunakan berbeda karena masing-masing negara memiliki mata uang yang berbeda-beda, maka digunakanlah mata uang sebagai pembayaran perdagangan luar negeri adalah devisa. Yang keempat yang bisa kita jadikan pembeda antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri adalah adanya bea masuk. Kalau di dalam perdagangan dalam negeri tidak mengenal adanya bea masuk atau pajak, tetapi kalau di dalam perdagangan luar negeri ada pajak dan juga bea masuk atas barang-barang yang diperjualbelikan.
Yang terakhir yang bisa dijadikan pembeda antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri adalah kualitas barang. Kalau di dalam perdagangan dalam negeri kualitas barangnya bervariasi, sedangkan di dalam perdagangan luar negeri kualitas barangnya itu mengikuti standar internasional. Lalu, apa yang menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional atau perdagangan antar negara ini? Yang menjadi pendorong yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya. Dan yang terakhir adalah perbedaan harga. Untuk perbedaan-perbedaan sumber daya alam, ada 5 negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar tahun 2016, itu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Kolombia, Nigeria. Ini adalah 5 negara penghasil kayu terbesar dunia tahun 2016. Ada Amerika Serikat, India, Tiongkok, Brasil, dan Kanada. 5 negara penghasil daging terbesar tahun 2016 ya. Pertama Amerika Serikat, Brasil, Tiongkok, India, dan Argentina. Selanjutnya adalah 5 negara dengan hasil tangkapan ikan terbesar tahun 2014. Itu ada Tiongkok, Indonesia, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Selanjutnya adalah negara yang memiliki produksi minyak bumi terbesar tahun 2016 adalah Rusia, Arab Saudi, Amerika Serikat, Irak, dan Iran. Dan berikutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Apa saja manfaat perdagangan internasional? Yang pertama, manfaat perdagangan internasional adalah terpenuhinya kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua adalah mendorong kegiatan produksi. Yang ketiga, tiap negara bisa menciptakan spesialisasi produk. Yang keempat, dengan adanya kegiatan produksi, maka akan menghasilkan keuntungan dan kesempatan kerja. Yang kelima adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang keenam adalah mendorong kemajuan iptek. Apa saja hambatan-hambatan di dalam perdagangan internasional? Di dalam perdagangan internasional ada beberapa hambatan yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama adalah harga barang luar negeri biasanya lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, adanya bea masuk yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu adanya proteksi. Yang keempat, adanya politik dumping. Yang kelima, adanya pertentangan politik. Dan yang terakhir ada peperangan. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan tema yang kedua, yaitu pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hawking mendefinisikan bahwa ekonomi kreatif itu sebagai transaksi produk kreatif
atau jasa yang berasal dari kreativitas yang memiliki nilai ekonomi. Lalu, apa saja bidang-bidang ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Banyak sekali bidang-bidang ekonomi kreatif yang saat ini berkembang di masyarakat. Salah satunya ada kuliner, ada periklanan, ada arsitektur, ada desain, ada fashion, ada film, animasi, video, aplikasi pengembangan permainan atau game, kemudian ada musik, ada fotografi, ada radio dan televisi, dan yang terakhir ada penerbitan. Itu adalah bidang-bidang ekonomi kreatif yang saat ini berkembang pesat di dalam masyarakat. Bagaimana pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia? Inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk bersama masyarakat melakukan pembangunan pusat-pusat keunggulan ekonomi yang bisa menjadi penggerak pertumbuhan dengan menggali potensi dan keunggulan yang ada di setiap daerah, yang tentunya satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Potensi ekonomi kreatif di Indonesia itu cukup besar sekali. Di satu sisi kita memiliki banyak tenaga kerja, kemudian sektor ekonomi kreatif itu masuk dalam sektor perekonomian yang padat karya atau cukup banyak menyerap tenaga kerja. Dan ini setiap waktu sektor ini selalu mengalami peningkatan atau terus bertambah. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia dilakukan di semua wilayah Indonesia dengan karakteristiknya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kita lihat yang pertama, ini adalah wilayah Papua. Potensi sumber daya alam yang ada di Papua antara lain ada sektor pertambangan, sektor perkebunan, sektor pertanian, sektor peternakan, dan pariwisata. Untuk pusat-pusat keunggulan di wilayah Maluku, Maluku memiliki potensi di beberapa sektor. Salah satunya ada sektor perikanan dan kemaritiman, dan juga ada sektor pertambangan. Potensi pusat-pusat keunggulan wilayah Indonesia untuk wilayah Nusa Tenggara. Nusa Tenggara memiliki sektor unggulan yaitu ada pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta pariwisata dan sektor mineral. Berikutnya adalah pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia untuk perekonomian di wilayah Sulawesi. Sulawesi ditopang oleh beberapa sektor unggulan, salah satunya adalah sektor perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Berikutnya lagi adalah Kalimantan. Untuk Pulau Kalimantan, perekonomian di wilayah ini ditopang dari sektor pertambangan dan juga sektor perkebunan. Adapun untuk wilayah Jawa dan Bali, pusat-pusat keunggulan ekonomi di wilayah Jawa dan Bali ini ditopang dari sektor industri pengolahan, kemudian pertanian, kemudian juga pariwisata, dan juga ada ekonomi kreatif.
yaitu pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia untuk wilayah Sumatera. Sumatera ini sektor perkebunan, pertambangan, industri pengolahan yang menjadi pusat-pusat keunggulan di wilayah Sumatera. Demikianlah pembahasan materi kita tentang perdagangan internasional dan ekonomi kreatif. Mudah-mudahan hari ini kalian mendapatkan pencerahan dan pemahaman. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri pertemuan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.